Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Lebak Barang kelas 12, baik itu dari jurusan Teknik Sepeda Motor maupun dari jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Baik, pagi hari ini saya Pak Fandi, guru Bahasa Indonesia SMK Negeri 1 Lebak Barang, akan memberikan materi tentang menikmati cerita sejarah. Baik, kalau kalian ketahui, dalam cerita sejarah di bahasa Indonesia itu ada dalam cerpen maupun novel. Tapi kali ini kita akan membahas tentang novel sejarah yang merupakan sebuah genre yang penting dan sering ditulis di negara-negara barat sana ya. Negara-negara tersebut menanamkan pentingnya sejarah dalam pendidikan. Novel sejarah membantu memperkenalkan dan mengakrabkan suatu masyarakat pada masa lalu bangsanya. Dengan demikian, pendidikan dalam novel dapat menanamkan akar pada bangsanya. Seorang sastrawan yang seringkali menggunakan fakta-fakta sejarah sebagai latar untuk mengisahkan tokoh-tokoh fiksinya, itu bermaksud untuk mengisahkan kembali seorang tokoh sejarah dalam berbagai dimensi kehidupannya, seperti emosi pribadi tokoh, tragedi yang menimpanya, kehidupan keluarga dan masyarakat, serta pandangan politiknya. Misalnya saja dalam novel Roro Mendut versi Mangunwijaya dan versi Aji Prosidi, Bumi Manusia, Jejak Langkah, Anak Segala Bangsa dan Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur. Ku Antar ke Gerbang karya Ramadan KH yang mengisahkan kehidupan Soekarno atau Presiden Republik Indonesia yang pertama ketika menjalin rumah tangga dengan Ibu Inggit Garnasih. Novel Pangeran Diponegoro Menggagas Ratu Adil karya Remi Silado. Contoh lain novel The Da Vinci Code karya Dan Brown yang juga pernah difilmkan. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya suatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif dan deskriptif. Novel sejarah termasuk dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Namun jika novel sejarah disajikan secara simbolisasi verbal, novel tergolong ke dalam teks yang deskriptif. Baik, siswa-siswi kelas 12 SMK Negeri 1 Lebak Barang, kali ini kita juga akan membahas novel yang berlatar belakang sejarah. Misalnya novel tersebut yang berjudul Arus Balik dan Mangir karya Pramudia Anantatur, atau novel-novel sejarah lain yang berlatar belakang sejarah Kerajaan Majapahit berjudul Kemelut Majapahit karya S.H. Mintarja. Membaca novel atau di sini termasuk novel sejarah juga dapat dilakukan dengan cepat. Perlu diusahakan agar membaca novel selesai dalam satu kurun waktu tertentu. Misalnya 1 jam selesai sebagai tahap pengenalan dengan membaca cepat. Perlu ditumbuhkan kesadaran terhadap diri sendiri bahwa membaca pada mulanya memang berat, tetapi jika sudah terbiasa akan menjadi ringan. Orang-orang yang sudah terbiasa membaca akan dengan mudah membaca novel dengan cepat. Novel sejarah dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau rekondisi. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman atas frasa novel ulang atau rekondisi tersebut, berikut ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis novel ulang. Berdasarkan jenisnya, novel ulang terdiri atas 3 jenis, yakni rekon pribadi, rekon faktual, dan rekon imajinatif. Yang pertama, rekon pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Yang kedua, rekon faktual atau informasional adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, rekon imajinatif adalah novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci.
Berdasarkan penjelasan di atas, novel sejarah tergolong ke dalam rekon imajinatif. Artinya novel tersebut didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah, misalnya kegemaran, emosi, dan keluarga. Dalam menikmati novel sejarah, mula-mula kamu membacanya secara cepat. Dalam hal ini kamu dapat mengamati bagian tokoh sejarah yang dikisahkan, karakter yang digambarkan, dan kejadiannya. Misalnya setelah membaca novel Kuantar ke Gerbang, itu karya Ramadhan KH, terbitan Sinar Harapan tahun 1981. Kamu mampu mengenali bahwa novel itu sangat dekat dengan sejarah. Data-data faktual seperti tempat kejadian dan tokoh-tokohnya benar adanya. Ramadhan KH kemudian merekonstruksinya menjadi novel. Novel ini mengisahkan secara romantis Ibu Inggit dengan Bapak Soekarno, yaitu Bapak Proklamator Indonesia. Imajinasi pengarang muncul saat ingin memberikan makna tentang peran Ibu Inggit dalam pembentukan seorang pribadi yang kelak akan menjadi presiden pertama negeri ini. Ibu Inggitlah yang mengayomi, memelihara, dan mengantar Soekarno ke dalam kedudukannya sebagai tokoh nasional. Peran ini bukanlah sebagai kawan politik, tetapi sebagai dua sosok yang saling memahami. Inggit Garnasih yang usianya 12 tahun lebih tua dari Soekarno berperan sebagai istri, kawan, dan ibu yang menginginkan setiap suami, sahabat, dan anaknya sukses dalam kehidupannya. Peran ini dapat dijalankan secara simpatik oleh Inggit. Soekarno di dalam asuhan kejiwaan Ibu Inggit dapat diantarkan ke pintu gerbang pucuk pimpinan nasional. Secara simbolis mengandung makna bahwa Ibu Inggit benar-benar mendampingi suaminya selama masa terberatnya dalam perjuangan. Soekarno dibentuk oleh Ibu Inggit menjelma menjadi pimpinan bangsa. Inilah yang diimajinasikan oleh pengarang yang secara historis. Simbolisasi ini tidak muncul dalam buku-buku sejarah tentang Soekarno dan tentang Inggit Garnasih. Bahwa Ibu Inggit memegang peranan besar dalam riwayat pembentukan negeri ini, hanya perannya tidak muncul ke publik karena lebih banyak di balik layar. Bagai seorang ibu yang hanya memberi tapi tak pernah meminta. Ibu Inggit adalah ibu Indonesia dalam menjelmakan seseorang menjadi pemimpin besar. Plot penceritaan novel sangat bergantung pada tokoh Soekarno tentunya selama perjuangannya untuk menjadi tokoh politik penting di Indonesia. Tokoh Inggit menjadi saksi mata atas semua novel. Teknik orang pertama, aku, yang digunakan hanya untuk mengisahkan kejadian di sekitar Soekarno dan bukan tentang dirinya sendiri. Melalui teknik ini, pengarang lebih dapat mengungkapkan perasaan dan pikiran seorang istri pejuang nasional yang kurang dikenal secara publik. Manfaat dari novel sejarah, kita bisa mendata informasi dalam teks sejarah. Kegiatan mendata informasi penting dalam novel sejarah tentu akan berbeda dengan mendata informasi penting yang ada dalam teks sejarah. Informasi penting dalam novel sejarah lebih mengarah kepada fakta sejarah yang dijadikan latar penceritaan serta imajinasi penulis atau fakta tersebut seperti dipaparkan pada pengantar sebelumnya. Novel Kuantar ke Gerbang karya Ramadhan KH mengandung fakta sejarah tentang masa perjuangan awal Soekarno dan kehidupan rumah tangganya dengan Inggit Garnasih. Di samping tokoh fakta sejarah, ada juga yang digunakan adalah latar tempat seperti Sukamiskin, sebuah nama kecamatan di kota Bandung dekat dengan alun-alun kota Bandung serta kota Bandung itu sendiri. Surabaya saat Soekarno melakukan perjalanan dengan kereta api. Endeh dengan membentuk rombongan sandiwara kisah perjalanannya dari Bengkulu ke Padang. Pusat penceritaan novel sejarah Kuantar ke Gerbang terletak pada tokoh Soekarno. Namun bukan tentang Soekarno itu sendiri, melainkan kisah kejadian di sekitarnya. Imajinasi pengarang ini secara leluasa banyak mengungkapkan perasaan dan pikiran tokoh Inggit Garnasih. Imajinasi pengarang terhadap tokoh Inggit Garnasih dengan jasa-jasanya sering berubah menjadi semacam gugatan
meskipun ini tak banyak dan hadir secara tersamar atau secara implisit. Sekarang saya akan menceritakan tentang novel sejarah yang berjudul Kemelut di Majapahit, karya S.H. Mintardja. Setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama yang bergelar Kertarajasa Jayawardhana, beliau tidak melupakan jasa-jasa para senopati atau perwira kalau zaman sekarang, yang setia dan banyak membantunya semenjak dahulu, dan itu membagi-bagikan pangkat kepada mereka. Ronggolawe diangkat menjadi adipati di Tuban, dan yang lain-lain pun diberi pangkat pula. Dan hubungan antara junjungan ini dengan para pembantunya sejak perjuangan pertama sampai Raden Wijaya menjadi raja amatlah erat dan baik. Akan tetapi, guncangan pertama yang mempengaruhi hubungan ini adalah ketika Sang Prabu telah menikah dengan 4 putri mendiang Raja Kertanegara. Telah menikah lagi dengan seorang putri dari Melayu sebelum putri dari tanah Melayu ini menjadi istrinya yang kelima. Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana telah mengawini semua putri mendiang Raja Kertanegara. Hal ini dilakukannya karena beliau tidak menghendaki adanya dendam dan perebutan kekuasaan kelak. Keempat orang putri itu adalah Dyah Tribunan yang menjadi permaisuri, yang kedua adalah Dyah Nara Indraduhita, yang ketiga adalah Dyah Jaya Indradewi, dan juga disebut Retno Sutawan atau Raja Patni, yang berarti terkasih, karena memang putri bungsu dari mendiang Kertanegara ini menjadi istri yang paling dikasihaninya. Dyah Gayatri yang bungsu ini memang cantik jelita seperti seorang Dewi Kayangan, terkenal di seluruh negeri dan kecantikannya dipuja-puja oleh para sastrawan di masa itu. Akan tetapi datanglah pasukan yang beberapa tahun lalu diutus oleh mendiang Sang Prabu Kertanegara ke negeri Pamalayu, atau ekspedisi Pamalayu ke negeri Melayu tentunya. Pasukan ini dinamakan pasukan Pamalayu yang dipimpin oleh seorang senopati perkasa bernama Kebo Anabrang atau juga Mahisa Anabrang. Nama yang diberikan oleh Prabu mengingat akan tugasnya menyeberang atau Anabrang ke negeri Melayu. Pasukan ekspedisi yang berhasil baik ini membawa pulang pula 2 orang putri bersaudara. Putri yang kedua yaitu yang muda bernama Darah Petak. Sang Prabu Kertarajasa terpikat hatinya oleh kecantikan sang putri ini. Maka diambillah dia Darah Petak menjadi istrinya yang kelima. Segera ternyata bahwa Darah Petak menjadi saingan yang paling kuat dari Dyah Gayatri, karena Darah Petak memang istri yang cantik jelita dan pandai membawa diri. Sang Prabu sangat mencintai istri termuda ini yang setelah diperistri oleh Sang Baginda lalu diberi nama Sri Indraswari. Terjadilah persaingan di antara para istri ini yang tentu saja dilakukan secara diam-diam, namun cukup seru ini persaingan dalam memperebutkan cinta kasih dan perhatian Sri Baginda yang tentu saja akan mengangkat derajat dan kekuasaan masing-masing. Kalau Sang Prabu sendiri kurang menyadari akan persaingan ini, pengaruh persaingan ini terasa benar oleh para senopati, dan mulailah terjadi perpecahan diam-diam di antara mereka sebagai pihak yang bercondong kepada Dyah Gayatri, keturunan mendiang Sang Prabu Kertanegara, dan kepada Darah Petak, keturunan Melayu. Tentu saja Ronggolawe sebagai seorang yang amat setia sejak zaman Prabu Kertanegara berpihak kepada Dyah Gayatri. Namun karena segan kepada Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana yang bijaksana, persaingan dan kebencian yang dilakukan secara diam-diam itu tidak sampai menjalar menjadi permusuhan yang terbuka. Kiranya tidak ada terjadi hal-hal yang lebih hebat sebagai akibat masuknya Darah Petak ke dalam kehidupan Sang Prabu. Sekiranya tidak terjadi hal yang membakar hati Ronggolawe, yaitu pengangkatan Patih Hamangkubumi, yaitu patih kerajaan Majapahit yang diangkat oleh Sang Prabu menjadi pembesar yang tertinggi dan paling berkuasa sesudah raja, yaitu Senopati Nambi. Kalau zaman sekarang biasa disebut Perdana Menteri.
Pengangkatan ini memang banyak terpengaruh oleh bujukan Darah Petak. Mendengar akan pengangkatan Patih ini, marahlah muka Adipati Ronggolawe. Ketika mendengar berita ini, dia sedang makan. Seperti biasa dilayani oleh kedua orang istrinya yang setia, yaitu Dewi Mertorogo dan Tirtowati. Mendengar berita itu, dari seorang penyelidik yang datang menghadap pada waktu sang Adipati sedang makan, Ronggolawe marah bukan main. Nasi yang sudah dikepalnya itu dibanting ke atas lantai, dan karena dalam kemarahan tadi sang Adipati menggunakan ajian kedikdayaannya, maka nasi sekepal itu amblas ke dalam lantai. Kemudian terdengar bunyi berkerotok dan ujung meja diremasnya menjadi hancur. "Kakang Mas Adipati, harap Paduka tenang." Dewi Mertorogo menghibur suaminya. "Ingatlah Kakang Mas Adipati, sungguh merupakan hal yang kurang baik mengembalikan berkah Ibu Pertiwi secara itu." Tirtowati juga memperingatkan karena melempar nasi ke atas lantai seperti itu penghinaan terhadap Dewi Sri dan dapat menjadi kualat. Akan tetapi Adipati Ronggolawe bangkit berdiri, membiarkan kedua tangannya dicuci oleh kedua orang istrinya yang berusaha menghiburnya. "Aku harus pergi sekarang juga," katanya. "Pengawal lekas suruh persiapkan si Megolamat di depan. Aku akan berangkat ke Mojopahit sekarang juga." Megolamat itu adalah satu di antara kuda-kuda kesayangan Adipati Ronggolawe. Seekor kuda yang amat indah dan kuat. Warna bulunya abu-abu muda. Semua cegahan kedua istrinya sama sekali tidak didengarkan oleh Adipati yang sedang marah itu. Tak lama kemudian, hanya suara derap kaki Megolamat yang berlari congkalang yang memecah kesunyian gedung kadipaten itu. Mengiris perasaan dua orang istri yang mencintai dan mengkhawatirkan keselamatan suami mereka yang marah-marah itu. Pada waktu itu sang Prabu sedang dihadap oleh para senopati dan punggawa. Semua penghadap adalah bekas kawan-kawan seperjuangan Ronggolawe, dan mereka ini terkejut sekali ketika melihat Ronggolawe datang menghadap raja tanpa dipanggil. Padahal sudah agak lama Adipati Tuban ini tidak datang menghadap Sri Baginda. Sang Prabu sendiri juga memandang dengan alis berkerut, tanda tidak berkenan hatinya. Namun karena Ronggolawe pernah menjadi tulang punggungnya di waktu beliau masih berjuang dahulu, sang Prabu mengusir ketidaksenangan hatinya dan segera menyapa Ronggolawe. Di dalam kemarahan dan kekecewaan, Adipati Ronggolawe masih ingat untuk menghanturkan sembahnya. Tetapi setelah semua salam tata sila ini selesai, serta-merta Ronggolawe menyembah dan berkata dengan suara lantang, "Hamba sengaja datang menghadap Paduka untuk mengingatkan Paduka dan kehilapan yang Paduka lakukan di luar kesadaran Paduka." Semua muka para penghadap raja pada saat itu menjadi pucat mendengar ucapan ini, dan semua jantung di dalam dada berdebar tegang. Mereka semua mengenal belaka sifat dan watak Ronggolawe, banteng Mojopahit yang gagah perkasa dan selalu terbuka, polos dan jujur tanpa tedeng aling-aling lagi dalam mengemukakan suara hatinya, tidak akan mundur setapak pun dalam membela hal yang dianggap benar. Sang Prabu sendiri memandang dengan mata penuh perhatian, kemudian dengan suara tenang bertanya, "Kakang Ronggolawe, apakah maksudmu dengan ucapan itu?" "Yang hamba maksudkan tidak lain adalah pengangkatan Nambi sebagai Pepatih Paduka. Keputusan yang Paduka ambil ini sungguh-sungguh tidak tepat, tidak bijaksana, dan hamba yakin bahwa Paduka tentu telah terbujuk dan dipengaruhi oleh suara dari belakang. Pengangkatan Nambi sebagai Patih Hamangkubumi sungguh merupakan kekeliruan yang besar sekali, tidak tepat dan tidak adil. Padahal Paduka terkenal sebagai seorang maharaja yang arif, bijaksana, dan adil." Hebat bukan main ucapan Ronggolawe ini. Seorang adipati tanpa dipanggil berani datang menghadap sang Prabu dan melontarkan teguran-teguran seperti itu. Muka Patih Nambi sebentar pucat, sebentar merah.
kedua tangannya dikepal dan dibuka dengan jari-jari gemetar. Senopati Kembu Anabrang mukanya menjadi merah seperti udang direbus. Matanya yang lebar itu seperti mengeluarkan api ketika dia mengerling ke arah Ronggolawe. Lembu Sora yang sudah tua itu menjadi pucat mukanya. Tak mengira dia bahwa keponakannya itu seberani itu. Senopati Gagak Sarkoro dan Mayang Mekar juga memandang dengan mata terbelalak. Pendeknya, semua senopati dan pembesar yang saat itu menghadap Sang Prabu dan mendengar ucapan-ucapan Ronggolawe, semua terkejut dan sebagian besar mereka marah sekali. Tetapi mereka tidak berani mencampuri karena mereka menghormati Sang Prabu. Akan tetapi Sang Prabu Kertarejasa tetap tenang, bahkan tersenyum memandang kepada Ronggolawe. Penggawanya yang dia tahu amat setia kepadanya, lalu berkata halus kepada Ronggolawe, "Kakang Ronggolawe, tindakanku mengangkat Kakang Nambi sebagai patih Hamangku Bumi bukanlah merupakan tindakan ngawur belaka, melainkan telah merupakan suatu keputusan yang telah dipertimbangkan masak-masak, bahkan telah mendapat persetujuan dari semua paman dan Kakang Senopati dan semua pembantuku. Bagaimana Kakang Ronggolawe dapat mengatakan bahwa pengangkatan itu tidak tepat dan tidak adil?" Dengan muka merah, kumisnya yang seperti kumis sang Gatot Kaca itu bergetar. Napas memburu karena desakan amarah. Ronggolawe berkata lantang, "Tentu saja tidak tepat. Paduka sendiri tahu siapa si Nambi itu. Paduka tentu masih ingat akan segala sepak terjang dan tindak tanduknya dahulu. Dia seorang bodoh, lemah, rendah budi, penakut, sama sekali tidak memiliki wibawa." Nah, baik siswa-siswi SMK Negeri 1 Lebak Barang kelas 12 akuntansi dan teknik sepeda motor, dari cerita tentang Kemelut di Majapahit tadi, kita dapat menentukan hal-hal menarik dalam novel sejarah tersebut. Ketika mendengarkan kutipan novel tersebut, tentulah terdapat bagian-bagian yang menarik. Kemenarikan itu dapat berupa waktu, tempat, tokoh yang mungkin bagi sebagian orang tidak asing. Untuk mengukur kemampuan mendengarkan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Kapankah latar waktu cerita dalam kutipan novel sejarah tersebut dibuat? Yang kedua, di manakah latar dalam kutipan novel sejarah tersebut dibuat? Ketiga, peristiwa apa saja yang dikisahkan? Lalu yang keempat, siapa saja tokoh yang terlibat dalam penceritaan? Yang kelima, di bagian apa sajakah yang menandakan bahwa novel tersebut tergolong ke dalam novel sejarah? Baik, nanti kalian diskusikan dengan teman atau kelompok kerjamu untuk memperdalam jawaban-jawabanmu tersebut bersama tim kelompok. Bisa ditelusuri lebih jauh mengenai kebenaran dari segi fakta dengan membaca buku-buku sejarah tentunya. Baik, siswa-siswi SMK Negeri Lebak Barang kelas 12, berikut ini saya akan membacakan lagi cerita masih berkenaan dengan novel sejarah, yaitu cerita tentang Gajah Mada yang bergelut dalam tahta dan angkara. Cerita macam ini berkembang ke arah salah kaprah. Entah siapakah yang bercerita, kabut tebal itu memang disengaja oleh para dewa di kayangan agar wajah cantik para bidadari yang turun dari kayangan melalui pelangi jangan sampai dipergoki manusia. Para bidadari itu turun untuk memberikan penghormatan kepada satu-satunya wanita di dunia yang terpilih sebagai sang Ardhanareswari, yakni yang berarti wanita utama yang menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa ini. Maklum, sebagai sang Ardhanareswari, Ken Dedes adalah titisan dari Pratnya Paramita, Dewi Ilmu Pengetahuan. Apa benar kabut tebal itu turun karena para bidadari turun dari langit? Gajah Mada tidak bisa menyembunyikan senyumnya dari kenangan kakek tua yang menuturkan cerita itu dan mengaku memergoki para bidadari itu, lalu mengambil salah seorang di antara mereka menjadi istrinya. Gajah Mada ingat anak kakek tua itu perempuan semua.
dan jelek semua, sama sekali tidak ada pertanda titisan bidadari. Mirip cerita Jakartarup saja, gumam Gajah Mada sekali lagi untuk dirinya sendiri. Lagi pula, setahuku tidak pernah ada pelangi di malam hari. Pelangi itu munculnya selalu siang dan ketika sedang turun hujan. Lebih jauh soal kabut tebal pula, konon ketika calon arang, si perempuan penyihir dari Girah, marah dan menebar tenun, kabut amat tebal membawa penyakit turun tak hanya di wilayah tertentu, namun merata di seluruh negara, menyebabkan Prabu Airlangga dan Patih Narotama kebingungan dan terpaksa minta bantuan kepada Empu Barada untuk meredam sepak terjang wanita menakutkan itu. Empu Barada benar-benar sakti. Empu itu menebas pelepah daun keluih yang melayang terbang ketika dibacakan japa mantra. Beralaskan pelepah daun itulah Empu Barada terbang terhubung ke langit dan memperhatikan seberapa luas kabut pembawa tenun dan penyakit. Empu Barada melihat ampak-ampak pedut itu memang sangat luas dan menelan luas negara dari ujung ke ujung. Untunglah cahaya Hyang Bagaskara yang datang di pagi harinya mampu mengusir kabut itu menjauh tanpa tersisa jejaknya sedikit pun. Hanya sebuah dongeng, gumam Gajah Mada, untuk diri sendiri. Kabut tebal itu memang mengurangi jarak pandang dan mengganggu siapapun untuk mengetahui keadaan di sekitarnya. Ketika sebelumnya siapapun tak sempat memikirkan, itulah saatnya siapapun mendadak merasakan bagaimana menjadi orang buta yang tidak bisa melihat apa-apa pada wilayah yang kabutnya benar-benar tebal. Untuk mengenali benda-benda di sekitarnya harus dengan meraba-raba. Akan tetapi tidak demikian dengan anjing yang menggonggong sahut-sahutan ramai sekali. Apa yang dilakukan anjing itu laporannya akhirnya sampai ke telinga Gajah Mada. Gajah Enggon yang meminta izin untuk bertemu segera melepas warastra, sanderan dengan ciri-ciri khusus yang dibalas Gajah Mada dengan anak panah yang sama melalui isyarat khusus pula. Dari jawaban anak panah itu, Gajah Enggon dan Gagak Bonggol mengetahui di mana Gajah Mada berada. Gagak Bongol dan Enggon segera melaporkan temuannya. Ditemukan mayat lagi. Kelabang gendis mati dengan anak panah menancap tepat di tenggorokannya. Tidak ada jejak perkelahian apapun. Sasaran menjadi korban tanpa menyadari arah bidikan anak panah tertuju kepadanya. Gajah Mada merasa tak nyaman memperoleh laporan itu. Orang yang mampu melepas anak panah dengan sasaran sulit pastilah orang yang sangat menguasai sifat gendewa dan anak panahnya. Orang yang mampu melakukan hal khusus macam itu amatlah terbatas dan umumnya ada di barisan pasukan Bayangkara. Adakah prajurit Bayangkara yang terlibat? Dan kami temukan mayat yang kedua, Gagak Bonggol menambahkan. Pelaku pembunuhan menggunakan anak panah itu mati dipatuk ular. Mayatnya dicabik-cabik beberapa ekor anjing. Pembunuh yang terbunuh ini menyisakan jejak rasa kecewa di hati kita. Kakang, aku tahu Kakang Gajah pasti kecewa mengetahui siapa dia. Gajah Mada menengadah memandang langit. Namun tak ada apa yang tampak kecuali perihal pedut yang makin menghitam legam. Bayangkara? Ya, jawab Gagak Bonggol. Siapa? Lanjut Gajah Mada. Gagak Bonggol dan Senopati Gajah Enggon tidak segera menjawab dan memberikan kesempatan kepada Pati Daha Gajah Mada untuk menemukan sendiri jawabnya. Nama pembunuh yang mati di patuk ular itu tentu berada di barisan yang tersisa dari nama-nama prajurit Bayangkara yang pernah dipimpinnya tentunya. Nama-nama itu adalah Bayangkara Lembu Pulung, Panjang Sumprit, Kartika Sinumping, Jayabaya, Pradas Basu, Lembang Laut, Riung Samudra, Gajah Geneng, Gajah Enggon, Macan Liwung, dan Gagak Bongol. Panji Saprang yang berkhianat dan menjadi kaki tangan Rakrian Putih mati dibunuh Gajah Mada di terowongan bawah tanah ketika pontang-panting menyelamatkan Sri Jaya Negara. Bayangkara Risang, Panjer Lawang gugur di Mojo Agung, dibunuh dengan cara licik oleh pengkhianat kaki tangan Rakuti.
Selanjutnya, Mahisa Kingkin terbunuh oleh Gagak Bongol sebagai korban fitnah di Hangawiyat. Lalu kita juga dapat melihat di sini kisah Mahisa Kingkin yang terbunuh oleh Gagak Bongol sebagai korban fitnah di Hangrawiyat. Terakhir Singa Parepen atau Bengo Lumayang yang berkhianat mati dibunuhnya di Bedander ketika kemanungsan sebagai pengkhianat. Nah, baik siswa-siswi SMK Negeri 1 Lebak Barang kelas 12 Akuntansi dan Keuangan Lembaga, juga kelas 12 TSM. Setelah mendengarkan kutipan novel tersebut, kalian nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Kapankah latar waktu cerita dalam kutipan novel sejarah di atas dibuat? Yang kedua, di manakah latar dalam kutipan novel sejarah tersebut dibuat? Yang ketiga, peristiwa apa sajakah yang dikisahkan? Lalu yang keempat, siapa sajakah tokoh yang terlibat dalam penceritaan? Dan kelima, di bagian apa sajakah yang menandakan bahwa novel tersebut tergolong ke dalam novel sejarah? Ya, silakan kalian mendiskusikan hasil kerja kalian dengan teman atau kelompokmu ya, untuk memperdalam jawaban-jawabanmu. Baik, sekian dulu materi tentang menikmati cerita sejarah kali ini. Nanti kita akan membahas lagi dan jangan lupa dijawab soal-soal yang tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.